beliau memiliki gairah keilmuan yang cukup tinggi, sehingga beliaulah yang di era beliaulah puncak kegemilangan dinasti Abbasiyah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya ingin mengulas buku yang berjudul Renaissance Islam. Buku ini dikarang oleh Supriyadi. Supriyadi itu alumni dari UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Kalau nggak salah juga alumni dari Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Buku ini menarik karena buku ini mengupas kegemilangan Islam di bidang ilmu pengetahuan. Nah, tepatnya di era Abbasiyah, peradaban Baghdad sama peradaban di Andalusia, Cordoba di Andalusia. Nah, kenapa saya bilang buku ini menarik? Karena di sini juga disampaikan etos keilmuan. Nah, ini juga lumayan sih untuk mengoreksi potret keilmuan akademisi kita di Indonesia khususnya. Supriyadi menyampaikan di bab-bab awal ini bahwa Islam peradaban teks, ya tepatnya dari Al-Quran itu. Al-Quran tercipta, pembukuan Al-Quran yang merupakan wahyu Tuhan itu adalah sesuatu yang istimewa dan menjadi muara etos keilmuan untuk membukukan karya-karya. Dan hadirnya Al-Quran itu dapat memberikan impact pada etos. Apalagi juga waktu itu Arab hanya memiliki budaya tutur dengan kekuatan syairnya, budaya syairnya. Nah, lambat laun sempat mengalami kehilangan lah, masa gelap ketika ditinggal Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Namun kemunculan Umayyah dan Abbasiyah, tepatnya kurang lebih kejayaan Islam di era itu sekitar abad 8 sampai 13. Kita langsung mengulas dari Abbasiyah. Sebenarnya Abbasiyah ini kemunculannya lebih dulu Umayyah. Namun yang mempunyai kiprah peradaban ilmu pengetahuan itu adalah Abbasiyah. Dan tidak di awal Abbasiyah tepatnya. Kalau nggak salah, keilmuan ini benar-benar terangkat itu di eranya Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Nah, kita akan memulai dari Al-Ma'mun. Ya, akan memulai dari Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu adalah seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah. Beliau memiliki gairah keilmuan yang cukup tinggi, sehingga beliaulah yang di era beliaulah puncak kegemilangan dinasti Abbasiyah. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan mengumpulkan beberapa karya yang memiliki pengaruh, seperti karya dari Yunani, kemudian India, Cina atau Persia lama, itu dikumpulkan. Kemudian beliau mengutus dan mengumpulkan para penerjemah untuk menerjemahkan ke bahasa Arab, sehingga lebih mudah untuk dipelajari oleh bangsanya, yaitu bangsa Arab. Nah, setelah terjadi pengumpulan itu, dan disitulah dimulai kembali mengoreksi pengetahuan-pengetahuan lama, kemudian dihubungkan lagi dengan Al-Quran. Akhirnya muncullah tokoh-tokoh hebat di era Abbasiyah dan Al-Ma'mun ini, seperti Hindi, Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, Al-Hawarizm, Al-Jabar. Itu adalah tokoh-tokoh yang muncul
di era Abbasiyah. Kenapa sih mereka kok bisa muncul gitu? Apakah zaman sekarang juga berpotensi muncul seperti mereka? Insya Allah bisa lah, insya Allah bisa. Kita doakan saja. Nah, yang jelas etos yang membuat mereka terstimuli untuk melakukan penelitian dan riset dan semacamnya itu karena di dalam Al-Quran, di ajaran Islam, menurut Supriyadi yang dikutip di buku ini, Islam itu memang memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang berilmu. Apalagi wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, salah satu contohnya misal tidurnya ahli fikih itu sudah pahala dibanding tidurnya orang biasa. Nah, jadi orang berilmu di bidang fikih itu sudah istimewa di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Kemudian ada lagi salah satu contoh lagi, siapa yang mau berpikir, bertafakur mengenai segala yang diciptakan oleh Allah, itu pahalanya setara dengan sholat 1 tahun. Nah, itu yang menjadi etos. Akhirnya Abbasiyah mengalami kejayaan dengan penemuan di bidang kedokteran, di bidang astronomi, di bidang matematika gitu. Nah, baru di buku ini tidak hanya Abbasiyah, akan diulas juga mengenai kejayaan di Andalusia.